Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama Bapak itu Wahyu Urip Kurniawan, mahasiswa dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Bapak satu semester ini akan mendampingi Ibu Arvin sebagai guru PL, yaitu mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyampaikan materi secara sekilas atau inti-intinya, semoga kita dalam masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Baiklah, materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu tentang corak kehidupan pada masyarakat praaksara, yaitu pola dari kehidupan masyarakat praaksara, yaitu coraknya itu berpola seperti pola hunian. Pola hunian ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kedekatan dengan sumber air dan alam bebas. Yang dimaksud dengan kedekatan sumber mata air ini yaitu dekat dengan sungai atau laut. Kenapa bisa demikian? Karena air ini adalah sebagai sumber penghidupan mereka pada masa itu. Karena dari air tadi mereka bisa menangkap ikan, bisa untuk minum, dan untuk bisa penghidupan lain dan sebagainya. Dan terdapat juga bisa kita temukan biasanya masyarakat praaksara ini atau masyarakat purba ini tadi, dia tinggal di tempat sumber air tadi, biasanya bisa kita temui di dalam goa-goa. Biasanya mereka yang terdapat di goa-goa itu yang tinggal di tepian laut. Ada juga di alam bebas. Biasanya alam bebas ini mereka itu tinggalnya secara nomaden. Kenapa nomaden? Karena mereka berpindah-pindah. Berpindah-pindah ini bisa dikatakan mereka mencari penghidupan atau sumber makanan yang bergantung pada alam sekitar. Itu bisa berburu, mengumpulkan makanan dengan cara bergantung pada alam. Kalau alam tersebut sudah bahan makannya sudah menipis atau sudah mulai habis, biasanya masyarakat praaksara pada masa terdahulunya dia akan pindah ke suatu tempat, ke tempat yang lain. Yang mereka cari adalah bahan-bahan makanan yang ada di tempat lain. Nah, di dalam mencari bahan makanan ini tadi, pada masyarakat praaksara itu dahulunya mereka sistem mencari makanannya itu ada dua, food gathering dengan food producing. Yang dikatakan dengan food gathering ini adalah mereka mengumpulkan makanan atau mencari bahan-bahan makanan ini tadi dengan cara bercocok tanam dan meramu. Yang dikatakan bercocok tanam dan meramu ini tadi, maksud Bapak itu berburu dan meramu. Nah, berburu dan meramu ini mereka berburu hewan-hewan liar yang ada di alam sekitar. Mereka berburu dan cara mereka menyeleksinya itu dengan meramunya tadi. Bagi mana yang bisa dimakan, mana yang bisa diolah, dan bagaimana yang tidak bisa diolah dan tidak bisa dimakan, itu caranya mereka dengan meramu dan berburu tadi. Itu yang kita sebut dengan food gathering. Kalau dengan food producing itu biasanya mereka ini tadi yang kata Bapak salah bicara tadi, yaitu dengan cara bercocok tanam. Nah, kalau food producing tadi mereka bercocok tanam, yaitu biasanya penghidupan mereka di sini itu biasanya dia sudah mulai menetap, tidak nomaden lagi. Kenapa? Karena di dalam bercocok tanam ini tadi mereka sudah mengenal istilahnya bercocok tanam di lahan. Biasanya yang mereka tanam ini seperti jagung, padi, dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang terdapat sering ditanam di lahan perkebunan. Mungkin terdahulunya bahan-bahan yang makan yang mereka tanam itu tidak secanggih di zaman sekarang ya anak-anak, tapi yang mereka tanam itu bahan-bahan makanan seperti yang Bapak sampaikan tadi, jagung, padi, dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam masyarakat praaksara ini tadi, selain sudah mengenal
bercocok tanam dan berburu dan meramu tadi, mereka sudah mengenal yaitu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini tadi yaitu adalah dinamisme dan dinamisme. Dinamisme ini tadi biasanya mereka percaya kepada benda-benda gaib dan roh-roh yang bisa mereka anggap sebagai mendatangkan keberuntungan atau sebuah pertolongan. Biasanya ini tadi kalau benda-benda tadi biasanya keris, patung, jimat. Kalau roh-roh tadi biasanya mereka lebih ke menyembah perpohonan yang mereka anggap di sana ada roh-rohnya. Itu yang bisa kita sebut tadi dengan dinamisme dan dinamisme. Selain sudah mereka mengenal adanya sistem kepercayaan tadi, mereka sudah juga mengenal yang namanya sistem api. Sistem api ini tadi kegunaannya untuk menghangatkan badan, memasak, untuk sumber penerangan atau pencahayaan karena mereka terdahulunya masih tinggal di alam bebas, dan sebagai alat pelindung diri terhadap binatang buas. Jadi yang mereka bakar ini biasanya ranting-ranting kayu atau ranting-ranting bambu sebagai tempat mereka untuk masak, sumber pemasakan mereka ya, sebagai penghangat badan juga dan berlindung dari binatang buas karena mereka terdahulunya masih bergantung pada alam. Selain itu juga di dalam masyarakat Praaksara ini mereka sudah memiliki peninggalan yang terdapat di berbagai zaman. Itu ada di zaman batu tua, batu muda, dan batu tengah yang bisa Anda baca sendiri di buku paket atau di sumber-sumber lainnya. Biasanya itu peninggalannya itu seperti ada kapak lonjong, kapak genggam, batu asahan, dan lain sebagainya yang berupa dolmen, punden berunda, sarkofagus. Itu biasanya peninggalan tersebut itu yang terdapat di zaman Praaksara. Dan salah satu contohnya yaitu anak-anak peninggalan zaman Praaksara yang masih kita rasakan pada saat ini, itu adalah batu cobek atau gilingan cabai. Itu terdahulunya mereka gunakan untuk menumbuk bahan-bahan makanan. Kalau yang masih bisa kita rasakan yaitu sekarang itu ada salah satunya dengan cobek tadi yang masih kita rasakan peninggalan mereka tadi ya anak-anak. Baik, mungkin itu saja karena kita dalam masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan selalu kesehatan ya. Baiklah, untuk materi hari ini mungkin sekian. Akan Bapak berikan tugas kalian, itu akan Bapak kirim LKPD-nya melalui Google Classroom atau WA ya. Cek aja sendiri di sana. Tugasnya sudah tertera di sana. Tolong kerjakan ya. Dan tolong juga lagi baca referensi-referensi lain, baik itu di media internet atau di buku-buku cetak lainnya. Mungkin sekian dulu dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Selalu sehat walafiat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.